Tolong yang di musola tenang. Kalau tidak mau dikasih tahu baik-baik, lihat nanti. Iya. Saya malas pakai jarak ngasih itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pada kesempatan malam hari ini sengaja digabung biar jangan sampai ada yang keluyuran, jangan sampai ada yang main-main, ribut dan segala macam. Oke, sebelum kita mulai, jadi ada yang bertanya, apa yang saya bawa dan kenapa saya bawa? Siapa bilang ini yang mah? Udah. Udah, dengar dulu. Halo? Satu, ini Al-Qurannya masih belum matang sama sekali. Sebentar. Kenapa saya bawa? Adik-adik, kira-kira, halo, dengar baik-baik. Iya sama nggak seperti buah Al-Quran ini? Manusia kalau diibaratkan dengan buah itu sama tidak nih? Diibaratkan sama dalam segi apa dulu? Berkembang, pertumbuhan. Adik-adik, apakah buah yang sebesar ini tiba-tiba dia langsung ada? Nah, tentunya seperti yang sudah kita bahas, yang namanya buah, yang namanya sesuatu itu dia perlu yang namanya proses sampai dia sampai sebesar ini. Ya, mulai dari tanahnya baik atau enggak, kemudian sinar mataharinya cukup atau enggak, airnya juga demikian, pupuk juga tidak lupa, dan itu semua kalau pandai diatur otomatis akan menghasilkan buah yang enak. Paham ya? Begitu juga dengan saat ini. Anda kalau dikasih tahu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang halus, ya. Tadi sinar mataharinya, kemudian apa lagi? Airnya, pupuknya udah dikasih yang cukup. Kalau sampai ada satu saja yang kelebihan, otomatis tumbuhan itu akan ada dua kemungkinan, layu atau mati. Begitu pula dengan santri. Santri kalau udah pembina minta baik-baik dengan cara yang halus, jangan sampai Anda semua, adik-adik semua memintanya dengan cara yang tegas, kasar. Walaupun itu sebenarnya tidak ada yang minta, tetapi melalui perilaku, melalui cara kalian, mulai dari ngomong, kemudian main-main, ketika di dalam sebuah pembelajaran, otomatis mau tidak mau pembina harus bersikap tegas. Buah juga demikian nih. Ketika dia melalui proses yang panjang, yang tadi tuh akan
baik hasilnya, akan bagus rasanya. Tapi kalau sampai kita di sini ya mau apa ya? Mungkin kalau dipakai cara lembut, tidak ada yang mau dengar. Akhirnya minta cara yang kasar. Lembut, tidak ada yang mau dengar. Terus juga demikian. Lalu bagaimana kita akan tumbuh berkembang? Ingat dek, pohon saja walaupun tanpa pupuk, walaupun tanpa air, dia juga tetap harus tumbuh. Walaupun tanpa bantuan orang lain. Begitu pula dengan kita saat ini. Walaupun tanpa guru, tidak ada guru, tidak ada pembina, kita harus belajar mandiri caranya. Jangan nanti ketika diarahkan pakai mikrofon, diminta sama guru-guru yang lain. Beberapa hari yang lalu sudah diminta yang kosong kelompoknya silakan gabung dengan kelompok yang ada gurunya. Paham ya dek ya? Oke. Kemudian adek yang saya minta kalian bawa apa? Akhlak lil banin. Perlu dah sih kita ngaji akhlak itu? Perlu ya. Terus pentingnya di mana? Adab. Lalu apakah saat ini kita sudah menerapkan yang namanya adab itu? Kita mulai dari hal yang sepele, dari hal kecil. Duduk mendengarkan tanpa ada yang berbicara. Kalau tidak bisa, berarti buku akhlak itu hanya sebagai sampul saja, tidak ada gunanya dibawa. Sejatinya dek, walaupun kita tidak bawa yang namanya akhlak, kitab itu, maka kita tetap paham. Oh, yang namanya orang lagi ngomong di depan itu kita harus hargai, kita harus dengarkan. Ya, saya juga mau mengoreksi beberapa hal. Di beberapa kelas, saya sempat cerita tentang salah seorang tokoh masyarakat yang dulu pernah cerita ke ya guru kita yang pembina asrama atas. Jadi beliau dulu mengatakan bahwa salah satu tokoh masyarakat ini bilang, dari beberapa santri dan santriwati yang dilihat sukses sama masyarakat ini adalah dilihat bagaimana caranya membawa kitab atau buku melalui hal yang sepele. Ala yang saya lihat tidak sedikit dari kita yang bawa buku dengan cara kayak kita bentek tas. Benar atau enggak? Ada juga ada, ya mungkin ada yang sekolahnya itu bawa buku hanya sebiji. Kalau enggak sebiji, ya yang penting hadir. Itu. Ingat deh, kalau kita mau cari berkah melalui bagaimana cara kita membawa buku, itu juga termasuk cara kita mencari barokah. Karena buku juga sumber ilmu. Segala sesuatu yang sumber ilmu itu harus kita ya hargai. Entah itu buku, kitab, Quran lebih-lebih. Ya, jangan bawa Qurannya itu malah kayak orang itu tadi, dia kayak bentek sesuatu. Paham ya dek ya? Jangan hanya sebatas paham sekarang, baru nanti seperti kipas angin, disetel dia muter, nanti dicabut nggak muter. Jadi semua yang tanpa disampaikan kita harus paham mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Oke. Yang pastinya ini ya, saya mau tanya, saya tanya beberapa orang. Kita mulai dari paling belakang.
Yang merasa duduk di belakang tiang. Udah, diam ya. Arman. Udah. Dari sekian perilaku Side, ini kita jujur ya. Kita jujur. Apa yang dirasa menurutnya masih kurang saat ini? Mungkin cara menghargai orang yang lagi ngomong di depan atau yang lain? Hah? Menghargai orang yang lagi berbicara di depan. Sesulit itukah kira-kira? Enggak. Ya. Oke, kemudian nopal. Di belakang. Longseran. Nopal apa nama panjangnya nih? Nopal Asiliki. Bukan Nopal? Oh, Nopal Asiliki. Itu ya? Lucu. Lucu. Orang tua udah capek buat nama sebagus itu. Tiba-tiba kita bilang Nopal Daki. Lucu. Lucu ya? Menurut saya enggak. Nama yang bagus. Ingat deh, nama itu adalah sebuah doa. Ya. Nopal. Sudah hampir mau 1 tahun. Ya, sudah mau hampir 1 tahun belajar di sini. Kira-kira sebelumnya apa yang kurang dan setelah masuk di pondok ini terambal dia. Misal, saya kasih contoh. Kalau kemarin sebelum masuk pondok kita sering doa, kita sering makan. Nah, kira-kira setelah masuk pondok ini ada perubahan? Perubahannya yang di mana dulu? Itu contoh ya. Sholat. Oke, sholatnya ya. Mungkin rata-rata semua sholat seperti ini ya. Di bagian yang ini berarti yang sebelumnya mungkin malas setelah mondok, insya Allah lah rajin. Oke. Adik-adik, jadi kenapa sih harus pondok? Yang mungkin kemarin minta supaya sekolah di MTS negeri yang bolak-balik ya, atau mungkin sekolah di SMP yang lebih bergengsi, mungkin kelihatannya pakai motor, pakai RX King mungkin ya, atau mungkin motor apa yang bagus yang dipunya, yang akhirnya niatnya itu supaya sekolahnya pakai motor. Dek, ada beberapa hal kenapa orang tua itu menyekolahkan kita di pondok pesantren, dan itu kita tidak sadari namun akan berdampak besar ke depannya. Apa itu? Yang pertama, pembekalan ilmu agama. Sudah pastinya pesan ya, pesan ini pastinya yang mungkin pernah disampaikan dari orang tua Side, dari Papu Side, orang tua Side ya. Apa itu? Anakku pacu-pacu tanpa dia beraja, adik jemak lamun tuah milinan, lamun sekolah di pondok deh para baca ulu atihe. Yang pertama, pembekalan ilmu agama. Yang kedua, nih yang tadi nih, memperbaiki isi dalam muah. Yang saya maksud adalah karakter kita, kepribadian kita yang awalnya buruk setelah dipondokkan, belajar akhlak sampai 6 tahun, yang awalnya nyanyal, yang awalnya jadi sampah masyarakat, akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat. 2. Yang ketiga, ini kasus yang terberatnya ini. Kenapa harus mondok? Dek, kalau di pondok ingat perbedaannya adalah kita diawasi selama 24 jam. Sedangkan kalau sekolah-sekolah lain itu hanya sebatas dari pagi sampai siang. Dan yang perlu diketahui adalah akhir-akhir ini nih terjadi kasus narkoba. Dan inilah mengapa
orang tua itu sangat memperhatikan, sangat memperdulikan kita sampai kita dimasukkan ke pondok. Kenapa? Tidak mungkin pondok itu sampai memberikan apa yang tidak kepada santrinya, apalagi yang namanya narkoba. Kalau maaf ya, kalau sekolah luar kita tidak tahu nanti apakah setelah pulang sekolah langsung pulang atau mungkin mampir ke rumah teman. Ya kalau mampir ke rumah teman untuk hal-hal yang positif seperti belajar, kemudian kerja kelompok dan tugas lain sebagainya. Nah jangan sampai itu tadi minum atau mungkin dibawanya narkoba ya, yang kayak ganja, apalagi yang lain tuh yang berbahaya, sabu, ya itu. Jadi orang tua deh akan jauh lebih tenang hatinya di rumah ketika kita ada di pondok. Yang mungkin kemarin ya, yang sholatnya itu selalu keteteran, selalu saja terlambat, mau akhir waktu. Nah dengan di pondok jamaahnya tetap, tahajudnya insya Allah tetap juga, ngajinya jangan ditanya ya. Jadi tidak ada kegelisahan bagi orang tua di rumah selain fokus untuk cari uang. Di antara beberapa wali kalian, ada beberapa wali nih yang setiap saya kegiatan saya ambil foto, ya foto kalian kemudian saya kirim ke orang tuanya. Akhirnya apa? Masya Allah, terima kasih Ustaz. Dengan dikirimkannya foto, video yang jadi lebih semangat untuk kerja mencarikan ya si Ulan itu uang supaya dia lebih rajin belajar, kemudian kegiatan juga jauh lebih rajin ya itu. Tapi kita di sini mikir enggak kira-kira ke sana, orang tua udah capek, kira-kira di sini kita benar udah rajin enggak dikira sama orang tua? Kembali kepada diri masing-masing. Dari awal sampai saat ini adik-adik kita tidak buka kitab itu ya, tidak kita buka ya, tetapi secara tidak langsung inti sari dari kitab itu adalah yang tadi yang disampaikan ya, mulai dari apa yang baik dengan apa yang tidak baik, yang buruk. Ada yang merasa terbebani mondok di sini? Insya Allah tidak ada ya. Ingat nih, bukan cuma kalian yang merasa dipaksa, saya juga demikian. Tapi setelah lulus kita akan mengerti, oh ternyata ini maksud dari bapak mondokin saya dulu, oh ternyata ini maksud dari ibu saya mondokin saya dulu. Orang tua kalau ngomong itu, kalau seandainya kita lihat apa ya, ayah ngomel, itu pasti kita ngerasa ayah dimarahin, betul atau enggak? Tapi pahamilah dek, cara orang tua dalam memberikan nasihatnya itu kepada kita, ada kita tidak bisa tangkap dia. Kita ngerasa ayah diomel terus, padahal sejatinya ketika mereka berbicara itu adalah suatu petunjuk yang diarahkan melalui perantara dari mereka oleh Allah. Ingat deh, orang tua itu adalah apa namanya? Ya mungkin kalau bahasanya itu titipan yang kita dianugerahi ya, memiliki orang tua. Ketika orang tua paham dengan keadaan kita nih yang mungkin kurang adab, akhirnya dimasukkan ke pondok, jadi tidak menyesal. Apa katanya di lagu itu, lagu perjuangan itu, Nahdlatul Wathon tau nemu mama ninale lada depadanya san era de akhirat, lamun de depan deserahan anak de lala doang upada si meranakan yele dunia sampai akhir masuk.
Jadi nih, kenapa? Oh, mungkin dulu pernah saya sampaikan ketika kita menyanyikan salah satu lagu perjuangan yang dimana lagu itu diciptakan oleh Bapak Maulana Syekh Bapak Tuan Guru Yai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi semua lagu yang diciptakan oleh beliau adalah bukti nyata yang terjadi saat ini. Orang tua akan lebih menyesal ketika tidak memondokkan anaknya. Nahdlatul Wathon tahun depan mama lamun nina Nahdlatul Banat. Itu ya. Jadi kalau ada yang merasa harian baik sekolah ketimbang mondok, apa ada masih mondok? Wah nggak searu. Kemudian kalau orang itu bukan alasan untuk tidak mondok ya dek ya. Mau kemanapun, mondok dimanapun tetap ada yang namanya orang. Mau sebagus apapun, orang itu tidak ada, tergantung kepada kita. Satu, sabunnya itu jangan dibagi-bagi. Tunggu dulu, jangan. Jeda dulu nih, jeda. La ilaha illallah. Jadi adik-adik, di beberapa waktu mustajab diambilkannya doa itu salah satunya juga adalah setelah azan berkumandang. Ya minta doa, bunda harus doa yang itu, doa setelah azan itu. Jangan minta ya Allah mudahan kamu berkat sugih. Ya bisa, tapi juga harus usaha. Oke, sampai sini kira-kira paham dengan pembahasan tadi? Belum, kalian belum paham. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini buktinya. Tadi azan berkumandang, ada yang nyanyi, ada yang ribut. Walaupun tidak disebutkan, padahal sebelumnya sudah diingatkan. Kalau azan berkumandang, kalau tidak ada kesibukan itu mari kita jawab. Ya. Oke, sebelum kita bubar, nanti sholatnya jamaah, jangan sampai ada yang tidak berjamaah dengan alasan ini itu. Dengar ya. Adik-adik, yang pertama, jadi setelah beberapa penyampaian tadi, saya harapkan Anda paham betul dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, dari saya ibaratkan kita ini sebagai seperti buah, kemudian ya bawa buku bagaimana cara yang baik dan benar. Ingat deh, kalau bawa buku nih ya, usahakan di atas, ya di pangku dia, ya dipeluk. Jangan dibentek kayak gini jangan. Ya. Kalau mau cari berkah, salah satu, ya itu termasuk juga. Ingat deh, kalau kita mengatakan mau cari berkah, bukan hanya kepada guru, namun juga melalui buku, kitab, Al-Quran dan lain sebagainya. Itu juga mendatangkan barokah. Dek, ini dari tadi saya ngomong kok ada yang mau dengar. Ayo yang ngomong gantian ayo. Atau nanti setelah Isa ini gak usah bubar ya. Ini yang ngomong-ngomong ini nanti saya minta ngomong ya. Bisa ya. Anda pidato setiap malam itu tidak lancar. Maaf, adik-adik ya. Pidato tiap malam, kemudian baris pagi juga demikian. Paling pidatonya berapa menit? Paling 2, ada 3. Nih, dari saya minta kalian untuk dengarkan, belajar jadi pendengar. Kalau tidak bisa,
Ada beberapa kemampuan manusia ya nih ya, menulis, membaca, melihat dan mendengarkan. Kalau tidak bisa menulis, paling tidak membaca. Kalau tidak bisa membaca, paling tidak mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, paling tidak melihat. Tetapi nih, yang namanya 4 kemampuan manusia ini, dia akan saling terhubung. Ketika kita melihat, otomatis kita mendengarkan. Ketika kita menulis, itu juga kita termasuk membaca. Paham ya dek ya? Jadi ayo kita belajar jadi pendengar yang baik. Mulai dari cara duduknya, mulai dari cara bagaimana ketika nanti yang ngomong di depan itu kita tangkap mana yang baik, ya kita ambil, kita catat, jangan hanya sekedar buku dibawa. Kemudian ada buah jatuh, tapi tidak dimasukin ke keranjang, dibiarkan membusuk, rugi dong. Sama halnya ilmu udah keluar dari mulut, jangan saya ya, misalkan dari guru-guru kita di sini udah keluar nih banyak nasihat, banyak ilmu, tapi tidak ada satupun yang kita tulis. Lebih milih dicoret, kalau udah dicoret digambar, kalau udah digambar disobek buat apal-apalan. Berarti kita belum paham konteks bagaimana kita cari barokah. Buku yang kita pakai itu dapat dari mana, pakainya dari uang siapa, itu yang perlu diingat ya. Yang di belakang ya, apa saya bilang Hah? Apa saya bilang dari tadi?